Halo teman-teman, kita balik lagi ya di pertemuan yang kedua dari mata kuliah akuntansi forensik. Nah, untuk pertemuan yang kedua ini kita akan lanjut membahas materi dari bab 2 juga sebenarnya ya, yang berjudul kecurangan laporan keuangan. Jadi kalau pada video yang sebelumnya kita sudah membahas jenis-jenis kecurangan itu seperti apa. Nah, salah satunya kan adalah kecurangan laporan keuangan, dan kecurangan ini adalah bentuk kecurangan yang paling erat kaitannya dengan kita yang bekerja pada bidang akuntansi, seperti itu. Nah, sebenarnya kapan sih suatu tindakan itu dikategorikan sebagai tindakan kecurangan laporan keuangan? Yang pertama, tindakan kecurangan itu terjadi kalau ada salah saji laporan keuangan yang dilakukan secara sengaja, gitu. Jadi biasanya itu akan dideteksi sebagai fraud atau kecurangan, gitu ya. Bisa juga terjadi karena adanya manipulasi laporan keuangan. Nah, ini sebelumnya sudah pernah saya singgung pada video yang pertama, ya, bahwa terkadang laporan keuangan itu sengaja dibuat seolah-olah baik, gitu ya, supaya menarik pihak-pihak lain, misalnya investor atau kreditur, untuk mempercayai bahwa keadaan keuangan perusahaan berada dalam keadaan yang baik, yang stabil, gitu. Padahal sebenarnya informasi dalam laporan keuangan itu dimanipulasi sedemikian rupa sehingga menghasilkan laporan keuangan yang terlihat baik-baik saja. Kemudian, yang termasuk juga sebagai masalah kecurangan laporan keuangan itu adalah jika suatu perusahaan atau oknum tertentu pada perusahaan melakukan pemalsuan laporan keuangan ataupun pemalsuan dokumen-dokumen yang terkait dengan laporan keuangan, atau bisa kita katakan sebagai pemalsuan dokumen keuangan. Misalnya seperti apa? Misalnya yang dipalsukan ialah dokumen, misalnya faktur penjualan, gitu ya, atau piutang dan seterusnya. Jadi banyak sekali yang bisa dipalsukan, gitu. Atau masalah kecurangan laporan keuangan ini juga bisa terjadi kalau suatu pihak melakukan perubahan dalam catatan akuntansi yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Jadi catatan akuntansi itu diubah tetapi tanpa alasan tertentu dan tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan, gitu. Nah, kenapa sih masalah ini penting, gitu ya? Mungkin kita balik sedikit. Masalah ini penting karena tentu saja laporan keuangan itu merupakan dokumen yang sangat penting untuk suatu perusahaan. Jadi perannya sangat penting dalam menjaga eksistensi pasar modal, gitu ya. Misalnya karena laporan keuangan menyajikan pengungkapan tentang informasi keuangan yang tentu saja memiliki arti penting tentang bagaimana kondisi perusahaan ini, gitu ya. Baik kondisi saat ini maupun kondisi di tahun-tahun sebelumnya, serta bagaimana perusahaan nantinya bisa bertahan, ya, dan bisa mencapai tujuannya dan mencapai arahnya di masa yang akan datang, gitu. Jadi laporan keuangan ini menjadi ujung tombak dari suatu perusahaan itu sendiri, sehingga dari situ kita perlu memahami kira-kira masalah laporan keuangan itu, masalah kecurangan dalam laporan keuangan itu seperti apa saja. Nah, selanjutnya, kenapa kecurangan itu bisa terjadi? Ya, jadi di sini ini sebenarnya bentuknya adalah triangle atau segitiga fraud, ya. Fraud triangle biasanya kita kenal dengan istilah fraud triangle karena teman-teman kan sudah mempelajari mungkin pemeriksaan akuntansi, ya, audit 1, 2, gitu ya. Nah, di sini kita bicara soal fraud triangle. Kenapa? Yang pertama bisa karena ada tekanan. Tekanan itu bisa dari dalam diri kita sendiri maupun dari luar, gitu ya. Misalnya kebutuhan keluarga, gaya hidup, seperti itu. Jadi
seorang karyawan misalnya dia akan melakukan kecurangan apabila dia mengalami kerugian finansial dari dirinya sendiri ataupun mungkin dari keluarganya. Kemudian ya itu tadi, karyawan gagal untuk mendapatkan atau memperoleh pendapatan yang sesuai dengan ekspektasi keluarganya ataupun ekspektasi dirinya sendiri. Lalu kemudian kadang juga ada karyawan yang tidak mampu bersaing dengan temannya atau dengan sejawatnya di tempat kerja, sehingga menyebabkan dia membuat seolah-olah performanya sangat baik supaya dia mendapatkan apresiasi, baik itu mungkin berupa bonus ya ataupun kenaikan jabatan dan seterusnya dari atasan, sehingga dia lakukanlah kecurangan-kecurangan itu. Selain itu, kecurangan juga bisa terjadi karena ada peluang. Peluang ini muncul karena pengendalian internal suatu perusahaan yang mungkin kurang ketat, kurang kuat gitu ya. Sehingga menyebabkan karyawan ataupun manajemen perusahaan itu melakukan kecurangan dalam laporan keuangan gitu. Oleh karena itu, untuk bisa mengatasi ini, suatu perusahaan perlu menerapkan sistem pengendalian internal yang baik, internal control yang baik, ya. Selain itu, kecurangan juga bisa terjadi karena adanya rasionalisasi. Nah, apa itu rasionalisasi? Rasionalisasi adalah kemampuan dari pegawai ataupun ya pelaku kecurangan untuk melakukan kecurangan yang telah dipikirkan atau direncanakan. Mudahnya seperti ini. Kadang rasionalisasi itu terjadi karena pegawai atau karyawan merasa ya saya melakukan ini pantas saja atau sah-sah saja karena mungkin selama ini saya sudah mengabdi kepada perusahaan ini belasan tahun, tetapi saya merasa saya tidak pernah dihargai dengan gaji yang cukup baik atau bonus yang cukup setiap tahunnya atau setiap bulannya, sehingga sah-sah saja saya melakukan tindak kecurangan apapun itu, mungkin pakai penyalahgunaan asetnya perusahaan gitu ya, atau misalnya dia buat laporan keuangan yang manipulatif dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan rasionalisasi. Nah, teman-teman, selain 3 hal ini, kita selanjutnya juga mungkin ada teman-teman yang sudah pernah mendengar istilah fraud pentagon. Nah, tugas Anda selanjutnya nanti Anda diwajibkan untuk mencari penjelasan apa itu fraud pentagon, apa-apa saja poin-poinnya di dalam yang berkaitan dengan mengapa kecurangan itu bisa terjadi. Jadi selain 3 ini karena pentagon, ya pentagon tentunya ya teman-teman udah tahu pasti lebih dari 3. Nah, apa saja itu? Gitu ya. Ada juga fraud diamond dan seterusnya. Tapi ini yang saya minta adalah fraud pentagon. Jadi teman-teman bisa tolong cari dan kita akan bahas bersama dalam kelas. Nah, selain itu, faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya kecurangan. Ya, nah ini adalah tambahan saja, ya, di mana biasanya juga terjadi karena ada ledakan ekonomi dan kemerosotan nilai moral. Jadi ya karena butuh, gitu ya. Lalu karena mungkin tidak ada didikan moral yang cukup kepada si pelaku ya, sehingga dia merasa tidak apa-apa saya melakukan tindak kecurangan ini gitu ya. Kesalahan alokasi insentif ya, jadi yang itu tadi saya bilang bahwa bonus yang diberikan tidak tepat, tidak sesuai dengan kinerja masing-masing karyawan, dengan beban kerja masing-masing karyawan, sehingga menyebabkan ada beberapa karyawan tertentu yang merasa bonus yang diberikan tidak sesuai gitu ya, sehingga dia melakukan kecurangan-kecurangan dan lain-lain. Ini semua ada di buku Anda dan saya harapkan untuk bisa dilihat dan dipahami. Gitu. Ini sebenarnya kalau kita baca-baca ini semuanya saling berkaitan dan mirip-mirip saja ya. Jadi ada motivasi sebenarnya mirip dengan alasan kenapa kecurangan bisa terjadi gitu ya. Faktor-faktor yang menyebabkan kecurangan terjadi. Jadi sebenarnya semuanya hampir-hampir sama gitu.
gitu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Motivasi mungkin karena ada masalah keuangan yang tadi saya bilang, ada tekanan dari dalam diri sendiri ataupun dari keluarga ya, kebutuhan ya. Itu ada yang berkaitan dengan masalah keuangan. Mungkin butuh uang karena memang gajinya tidak cukup, anaknya harus tiba-tiba bayar sekolah dan seterusnya. Terus motivasi lainnya karena mau dapat keuntungan ya untuk dirinya sendiri, untuk pihak orang lain gitu ya, orang-orang tertentu gitu. Atau misalnya perusahaan sendiri yang melakukan kecurangan dengan memanipulasi laporan keuangan sehingga yang saya bilang sebelumnya menarik investor untuk berinvestasi pada perusahaannya. Nah, itu kan untuk mendapatkan keuntungan perusahaan sendiri gitu ya. Padahal data atau informasi keuangan yang diberikan tidak sesuai. Atau misalnya untuk memaksimalkan bonus bagi manajemen. Nah, diaturlah sedemikian rupa supaya terlihat wah labanya banyak nih sehingga wah manajemennya nanti akan dapat bonus. Lalu menjaga agar harga saham tetap tinggi gitu. Nah, ada banyak sih motivasi melakukan kecurangan. Sekarang bagaimana kita harus mendeteksi kecurangan laporan keuangan? Kita mulai dari zero order reasoning. Nah, zero order ini terjadi ketika auditor dan auditee hanya mempertimbangkan yang secara langsung mempengaruhi mereka tetapi bukan pihak lain. Ya. Ada first order reasoning, auditor mempertimbangkan kondisi yang secara langsung mempengaruhi auditee. Dan high order reasoning terjadi ketika auditor mempertimbangkan adanya tambahan tingkatan kompleksitas terkait bagaimana manajemen mengantisipasi perilaku auditor. Jadi ini semua berkaitan dengan cara untuk mendeteksi kecurangan. Baik teman-teman, saya tidak panjang lebar, nanti kita akan lanjutkan melalui diskusi di dalam ruang kelas, dan saya harap teman-teman semua dapat memahami tentang kerangka dasar dari kecurangan itu sendiri ya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya dan selamat belajar.